طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ikhwatal Islam, hadirin dan hadirat, semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga para pemirsa yang semoga senantiasa diberkahi Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan petang kali ini Allah masih memberikan kesehatan, keafiatan serta kesempatan kepada kita semua sehingga dapat melanjutkan kembali aktivitas rutin kita di setiap Selasa ba'dal maghrib, yaitu sama-sama belajar tentang tema fiqih adab dan akhlak yang kita sadur dari kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah jami'an. Semoga apa yang kita pelajari nanti dapat menjadi satu ilmu yang bermanfaat. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau hingga akhir masa nanti. Baik rekan-rekan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bacaan kita pada kitab Ahadithul Akhlaq di halaman yang ke-235, masih di tema besar yang ke-16, yaitu tentang tercelanya ghibah, namimah dan sukhriyah. Baik, di pekan yang lalu kita telah memulai pada bahasan tentang an-namimah, dan sebagaimana dijelaskan oleh Syekh dan juga beberapa para ulama bahwa namimah adalah menghadirkan satu fitnah atau adu domba di antara sesama kaum muslimin, yang dimana menyampaikan informasi kepada orang lain berbeda dengan apa yang diinformasikan kepada pihak yang kedua, sehingga menghasilkan apa yang namanya pertikaian serta permusuhan. Bahkan dalam beberapa ungkapan para ulama yang kita sebutkan kemarin, salah satunya dari Yahya ibn Abi Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan yusidun namam fi sa'atin ma la yusidus sahiru fi syahrin. Namam itu, tukang adu domba itu dapat merusak, lebih efektif kerusakannya dibanding tukang sihir. Karena tukang sihir itu dapat diruqyah, efek atau dampak dari sihir itu bisa kita ruqyah, sedangkan adu domba itu tidak bisa diruqyah. Bahkan kita tidak tahu ini sedang memiliki motif apa yang menceritakan hal tersebut. Kita tidak mengetahui batinnya bahwa dia sedang memiliki motif adu domba dan yang semisal. Sehingga kata Al-Imam Yahya bin Abi Katsir, adu domba itu efeknya lebih cepat, lebih efektif menghadirkan permusuhan dibanding sihir. Makanya masuk dalam kategori dosa yang besar. Baik, kemudian kita masuk pada riwayat dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak. Beliau berkata, an Asma binti Yazid radhiyallahu anha, dari sahabat atau sahabiyah Asma, semoga Allah meridai beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi khiyarikum, maukah kalian aku beritahukan, aku informasikan tentang siapa yang terbaik di antara kalian? Qalu bala ya Rasulullah, iya ya Rasulullah, kata para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ungkapan beliau, alladzina idza ru'u dzukirallahu ta'ala, yang terbaik di antara kalian adalah apabila kalian melihat mereka, kalian akan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian akan ingat kebaikan, kalian akan ingat ketaatan kepada Allah. Ketika kita melihat mereka, kita mengingat Al-Qur'an, kita mengingat ilmu, kita mengingat infak, kita mengingat sedekah dan yang semisalnya. Jadi kalau ada kita lihat teman kita, Masya Allah, ahli Al-Quran, kita semakin termotivasi untuk membaca Al-Quran. Al-Quran berarti itu salah satu manusia terbaik.
Kalau ada kita lihat saudara kita, Masya Allah, ahli sedekah, kita termotivasi untuk bersedekah. Itu artinya kita mengingatkan, orang tersebut mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah satu manusia terbaik. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, Ala ukhbirukum bisyirarikum. Maukah kalian aku informasikan tentang orang yang terburuk di antara kalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-masyauna bin namimati al-mufsiduna bainal ahibbati, yaitu orang-orang yang hidupnya penuh dengan adu domba. Al-mufsiduna bainal ahibbah, yang dengan adu domba tadi ia menghadirkan kerusakan, permusuhan di antara kaum muslimin. Al-baghuna bil bura'il anat, dan orang yang suka melampaui batas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala. Dzakara alaihi salatu wassalam al-mashya bin namimah. Syekh Abdul Razak memberikan komentar pada hadis ini. Dzakara alaihi salatu wassalam al-mashya bin namimah alamatan lil asyrari tahdhiran min hadhihi al-afah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara manusia paling buruk adalah yang suka ngadu domba. Alamatan sebagai bentuk keburukan, wa tahdhiran juga tahdhir, memperingatkan keburukan, min hadhil afati, dari buruknya dampak adu domba atau namimah tadi. Li syiddati darariha 'alan nas, karena sangat berbahaya bagi masyarakat. Bi ijadil 'anati wal fajwati wat tanahur wat tatahun bainahum, dengan hadirnya permusuhan, kemudian fajwah, kerusakan, wat tanahur, saling bermusuhan atau bahkan saling membunuh antara satu dengan yang lain karena adanya unsur adu domba. Wat tatahum bainahum, juga permusuhan. Wa qad qila, dan dikatakan, ada salah satu ungkapan yang diriwayatkan dari kitab Az-Zawajir. Ada seorang mengungkapkan, inna amalan namami adharru min amali syaitan. Ada seorang ulama menyebutkan bahwa perbuatan adu domba itu lebih buruk, lebih berbahaya daripada perbuatan setan. An-nama, pelaku adu domba atau tukang adu domba, itu lebih buruk daripada tindakan setan. Lianna amal syaitan yakunu bil waswasah. Apa dasarnya? Kenapa kok pengadu domba ini, tukang adu domba ini lebih buruk daripada tindakan setan atau gangguan setan? Karena kata beliau di sini, lianna amal syaitan yakunu bil waswasah. Karena perbuatan setan itu, tindakan setan, gangguan setan itu hanya sekedar dengan was-was. Dia membisikkan sesuatu kepada kita. Kita bisa menolak, bisa menerima. Kapan iman kita kuat, ya kita akan menolaknya. Kapan iman kita lemah, kita akan terbawa pada bisikan setan. Tapi tindakannya itu bersifat bisikan. Tindakannya bersifat bisikan. Wa amalan namnami yakunu bil muwajah. Sedangkan perbuatan orang yang adu domba itu adalah langsung, face to face, bertemu langsung, susah dihindari. Apalagi hal tersebut ketika kita sudah terbawa oleh informasi-informasi dari si pengadu domba, maka itu berpotensi lebih besar daripada bisikan syaitan. Yuwajihu al-akharina 'ala annahu nasihun aminun wa annahu la yuridu illa khaira. Bahkan terkadang pengadu domba itu ketika menginformasikan dengan retorikanya kepada orang lain, itu seakan-akan memberikan kesan bahwa saya adalah, kata beliau di sini, nasihun, saya itu adalah penasihat, aminun, saya bisa dipercaya, wa annahu la yuridu illa khairan, dan bahwasanya apa yang dia sampaikan itu menginginkan kebaikan. Jadi di lisannya itu menginginkan kebaikan, tapi di hatinya itu menginginkan adu domba. Itulah kenapa dia lebih efektif daripada sihir. Sihir itu kita tahu bersama-sama bahwa itu buruk, bahwa itu kerusakan, dan bisa diantisipasi dengan ruqyah. Nah, kalau orang adu domba ini bagaimana kita mau tahu? Nah, lisan dia mengungkapkan bahwa ini adalah kebaikan yang saya sampaikan. Saya menginginkan kebaikan, tapi hatinya ternyata menginginkan adu domba, dan itu tidak bisa kita lacak. Susah untuk dilacak. Tidak seperti sihir. Makanya kata para ulama, perbuatan adu domba itu efektivitasnya jauh dibanding sihir. Baik, kemudian wa yahlifu ala kalami, bahkan terkadang pengadu domba itu apa? Yahlif, bersumpah dengan nama Allah. Wallahi saudara, wallahi. Nah, maka orang semakin
semakin percaya, semakin yakin dengan bisikannya yang sangat mempengaruhi pendengar. Maka ini perlu berhati-hati. Wallahu tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu min hali, Allah yang paling tahu apa yang ia inginkan. Allah yang paling tahu tentang apa yang ada di isi hatinya dari adu domba tadi. Wa huwal alimu bidzatis sudur, Allah subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui terhadap isi hati manusia. Annahu innama arada bidzalika al-ifsada bainan nas, karena sejatinya pengadu domba itu hanya menginginkan kerusakan di antara manusia. Baik, kemudian Syekh Abdul Razak membawakan riwayat yang lain. Beliau menukil dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Ibnu Abbas berkata, Ibnu Abbas bercerita, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini. Suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah melewati dua kuburan. Melewati dua kuburan, dua makam. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada sahabatnya, ama innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua kuburan ini penghuninya sedang disiksa. Ama innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya penghuni kedua makam ini, kedua kuburan ini sedang disiksa. Ini bagian dari informasi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan Nabi tahu yang gaib, bukan. Tapi ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW itu tidak tahu perkara yang gaib. Apa dalilnya? Qul la a'lamul ghaiba. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad bahwa engkau tidak tahu perkara gaib. Kalaupun engkau mengetahui perkara gaib, kata Nabi SAW, lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su. Kata Nabi SAW, kalau aku tahu perkara yang gaib, tentu aku bisa terhindar dari ragam bentuk keburukan. Nyatanya Nabi SAW ketika berperang juga kena senjata, berdarah pelipis beliau, gigi beliau rontok. Nah, ini orang zaman sekarang muncul katanya paham gaib. Nah, ini perlu dipertanyakan, karena prinsip dalam akidah ahli sunnati wal jamaah, seseorang itu tidak tahu perkara gaib. Nabi pun seperti itu. Namun beliau diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dua makam ini penghuninya sedang disiksa. Kemudian beliau melanjutkan, wa ma yu'adzabani fi kabirin, keduanya tidak disiksa fi kabirin, pada perkara yang besar. Maksudnya bukan dosanya tidak besar gitu. Dosa ini besar, maksudnya fi kabirin di sini dosanya besar, hanya saja kebanyakan orang menganggapnya kecil, sepele. Menganggapnya sepele, menganggapnya enteng gitu. Atau dalam pendapat yang lain, para ulama hadis menyebutkan fi kabirin maksudnya adalah tidak sulit untuk dihindari sebenarnya. Dua perkara ini tidak sulit untuk dihindari, tidak rumit, tidak susah. Apa itu? Amma ahaduhuma, adapun salah satu yang penghuni kubur ini disiksa karena apa? Fakana yamshi bin namimati, hobinya itu ngadu domba. Hidupnya penuh dengan adu domba. Makanya disiksa di alam kubur. Disiksa di alam kubur. Wa ammal akharu, adapun yang lain, yang satu lagi, makam yang satu lagi, fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak pandai mencegah min baulihi, maksudnya dari najis. Jadi dia tidak pandai bertoharah, tidak pandai mensucikan dirinya dari najis, dan itu dosa besar. Makanya di sini kata para ulama pentingnya belajar fikih toharah, agar kita pandai bagaimana cara bertoharah, bagaimana kita mensucikan diri kita dari benda-benda najis. Nah, sehingga dua tindakan ini atau dua hal ini menjadi sebab seseorang salah satu sebab seseorang diazab di dalam kubur. Yang satu dia suka namimah atau adu domba, yang satu lagi tidak pandai membersihkan dirinya dari najis. Nah, sehingga dua hal ini dianggap enteng oleh kebanyakan manusia, padahal dosanya besar. Muttafaqun alaihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
Kemudian Syekh Abdul Razak memberikan satu komentar. Qauluhu yamshi bin namimah. Wa qad taqaddama fil hadits as-sabiqi al-mashya'una bin namimati wa taqaddama fil ayatil karimah masya'in bin namim. Telah dibahas di pertemuan yang lampau, kata beliau, tentang masya'una bin namimah, orang-orang yang hidupnya itu penuh dengan namimah dan adu domba. Wa taqaddama fil ayatil karimah. Kemudian dalam ayat juga disebutkan pada surat Al-Qalam masya'im binamim, orang yang hidupnya penuh dengan adu domba. Fannamimatu fi waqtin madha tahtaju minan namami ila masyin wa sa'i. Kenapa dikatakan masya' bin namim? Masya' bin namim, orang yang masya itu dari kata masya, jalan. Kenapa pakai diksi jalan? Karena di masa lampau itu orang kalau mau ngadu domba itu dia harus jalan ke A, jalan ke B. Itu namanya ngadu domba. Nah, sedangkan kata beliau, amma fi zamaninal hadir, sedangkan di zaman sekarang, fa innan namimata tahsulu minan namami, orang yang mau ngadu domba itu tidak serumit orang dulu. Orang dulu harus jalan menuju si A, menyampaikan informasi, kemudian menuju si B, menyampaikan informasi yang berbeda. Tapi kalau di zaman sekarang itu lebih mudah, kata Syekh Abdul Razak. Kenapa? Wa huwa jalisun fi baitihi. Orang cukup duduk di rumahnya, duduk di kamar, anteng, santai. Duna an yamshi, tidak perlu harus ke sana, harus ke sini, harus ke pihak A, harus ke pihak B. Wa dzalika min khilalil ajhizatil haditsah wa wasail ittisal. Dengan cara apa? Tinggal lewat HP. Sekarang lebih mudah, kata Syekh Abdul Razak. Orang mau buat propaganda, ngadu domba, itu tinggal lewat HP. Japri si A, japri si B. Dia sambil ketawa ke TV di atas kasurnya. Begitu mudah sekarang orang mengadu domba. Nah, maka kata beliau di sini, min khilalil ajhizatil haditsah, dengan apa? HP. Wa wasail ittisal, dan juga media sosial. Nah, makanya teman-teman, perlu kita merenungi kembali, mengevaluasi kembali terkait hal-hal yang kita tulis di story kita. Ini penting sekali agar jangan sampai hal itu menimbulkan propaganda ataupun permusuhan di antara sama kaum muslimin. Sehingga kata beliau, ini menjadi satu media yang begitu mudah hari-hari ini diterapkan oleh orang-orang. Mau ngadu domba A dengan B, tinggal misalnya kita, kalau orang sekarang mungkin ya, dibuat story, di hide gitu ya, hanya dilihat untuk si fulan. Habis itu dia buat story yang sama, akan ingin berikan informasi, kemudian di hide hanya untuk si B. Sehingga A dengan B akhirnya menimbulkan praduga, bertanya-tanya, ada apa? Kenapa dia story begitu? Padahal sebenarnya storynya dia hide, itu dia sembunyikan hanya untuk A. Kemudian di beberapa hari berikutnya dia story, dia hide untuk si B. Sehingga muncullah praduga, pertanyaan yang akhirnya menghasilkan permusuhan. Dan ini perlu kita bertindak bijak dalam menggunakan media-media sosial kita. Baik, kemudian beliau melanjutkan, al-mutawaffirah, yang sekarang itu mudah untuk digunakan fi hadzal zaman, di zaman ini dengan berkembangnya teknologi. Kal jawali masalan aw 'abr syabakah al-ankabutiyah wa nahwi dzalika. Melalui internet, melalui HP, media sosial, kata beliau, itu begitu mudah. Sangat mudah, tidak seperti orang dulu. Orang dulu harus datang ke A, jalan, yas'a. Makanya dikatakan dalam ayat masya'un. Masya itu maksudnya orang yang berjalan. Jadi kalau mau ngadu domba dia harus jalan ke A, jalan ke B, jalan ke C, jalan ke D. Nah, kalau sekarang kita tinggal ada nomor, chat, selesai. Si B bilang begini. Habis itu dia bilang ke si B, si A bilang begini loh. Sehingga terjadilah permusuhan. Baik. Walihada, oleh karena itu kata Syekh, ma a'zam al-ifsad alladhi yaqa'u min haula'i min khilal hadhihi al-ajhizah. Begitu besar dampak kerusakan yang lahir dari handphone atau media sosial, imma bir rasail al-maktubah aw bil mukalamati wal muhadatsati wa nahwi dzalika, entah melalui chat atau melalui telepon.
Mimma yatarattabu alaihi dhararun 'azim, karena bisa berdampak pada adanya kerusakan yang besar, bahaya yang merusak. Sawa'un bi iqa'il adawati baina afradin wa afrad atau iqa'il adawa baina mujtama'atin wa mujtama'at. Entah itu menjadi sebab pertikaian permusuhan antara satu person dengan person yang lain atau satu kelompok dengan kelompok yang lain. Jadi sama saja, entah bersifat personal ataupun bersifat komunal atau kelompok. Kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan, alama al-aman namam, begitu buruk, begitu besar kerusakan yang dihadirkan seorang pengadu domba, wa ma ashna'ah, begitu besar, begitu jelek, wa ma adarrah 'alan nas, dan begitu besar atau begitu berbahaya untuk manusia, untuk ketatanan kehidupan masyarakat. Lakinnahu sayaqifu baina yadayillah, namun perlu kita ingat bahwa pengadu domba ketika dia menghadirkan kerusakan bagi tatanan masyarakat, kehidupan orang bersosial antara sama kaum muslimin, ingatlah bahwa ia akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan setiap hal tersebut yang telah ia lakukan. Wa yalqa jazaa namimatihi, ia akan mendapatkan balasan siksa dari tindakan adu dombanya. Wa satakunu hasratan alaihi wa nadamatan yaumal qiyamah, dan hal itu akan menjadi penyesalan serta kerugian baginya di hari kiamat kelak. Kemudian Syekh Abdul Razak membawakan riwayat yang lain. An Nabi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Hudzaifah, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai beliau, annahu balaghahu anna rajulan yanimmul haditha. Ada seseorang yang ditemui oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu sedang mengadu domba. Jadi Hudzaifah di sini mengetahui indikasi bahwa orang tersebut sedang mengadu domba. Faqala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah berkata kepadanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun, tidak akan masuk surga pelaku adu domba. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Wattafaqa asy-syaykhan ala ikhrajihi bi lafdhin, dan dalam riwayat dua syekh yaitu Bukhari dan Muslim, keduanya bersepakat dengan lafaz la yadkhulul jannata qattatun, tidak akan masuk surga qattat. Apa itu qattat? Namam, sama artinya. Qattat dan namam sama artinya, hanya beda periwayatan. Dalam riwayat Muslim saja, dalam riwayat Imam Muslim itu dengan lafaz namam yaitu pengadu domba, dan dalam lafaz Bukhari dan Muslim dengan kesepakatan keduanya dengan lafaz qattat, dan artinya sama-sama yaitu pengadu domba. Sehingga orang-orang yang melakukan tindakan menghadirkan satu pertikaian dengan membawa isu dengan motif adu domba, ini menjadi satu ancaman besar, karena dalam riwayat yang barusan kita baca, Hudzaifah berkata, la yadkhulul jannah namam, tidak akan masuk surga pelaku adu domba. Namam di sini pakai sighah mubalaghah ala wazan fa'al. Maksudnya hobinya itu suka adu domba, dan dia berpotensi untuk tidak masuk surga atau masuk ke neraka. Namun perlu kita ingat, kalau Nabi SAW menyebutkan tidak akan masuk surga, artinya mungkin dia bisa jadi masuk ke neraka. Kalau dia muslim tetap akan masuk ke dalam surga, karena sebesar apapun iman seseorang, dia akan tetap masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, apakah ia masuk ke dalam neraka terlebih dahulu? Harus ada pembersihan terlebih dahulu, wal iyadu billah. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya tanpa adanya hisab melalui neraka, atau Allah memberikan karunia kepada hambanya langsung masuk ke dalam surga tanpa adanya hisab. Kembali kepada apa? Kembali kepada ketentuan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Boleh jadi hamba pelaku dosa, namun karena ada satu amalan yang mungkin memberikan manfaat besar untuk kaum muslimin, akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa tersebut dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Namun ingat, dosa namam adu domba ini dosa besar. Mengapa? Karena ini tidak berkaitan antara dia dengan Allah saja, bukan hanya berkaitan antara dia dengan Allah saja,
namun ini berkaitan antara dia dengan makhluk yang lainnya, dengan orang lain. Karena ini berkaitan dengan apa? Kezaliman. Menghadirkan permusuhan di antara sama kaum muslimin, ini dosanya sangat besar. Kalau kata para ulama itu, kalau dosamu dengan Allah saja secara vertikal, taubat sudah, istighfar, perbanyak istighfar sudah, insya Allah dengan izin Allah akan diampuni. Tapi kalau urusanmu dengan manusia, kezaliman, adu domba, fitnah dan semisalnya, kau tidak cukup bertobat kepada Allah, tidak cukup beristighfar, karena kau harus meminta maaf kepada orang yang kita zalimi. Jadi kalau kita seandainya pernah mengadu domba dua kubu, kita harus minta maaf kepada dua kubu itu. Datang ke kubu A, minta maaf, saya pernah adu domba kaumnya dengan beliau. Datang ke kubu B, juga menyampaikan demikian. Kalau dua kelompok, datangi dua kelompok tersebut untuk meminta maaf. Makanya dalam hadis Nabi SAW pernah menyebutkan tentang kezaliman terhadap sesama manusia. Nabi menyebutkan bahwa siapa yang pernah melakukan kezaliman, mengambil hak, merusak hubungan orang lain antar sesama kaum muslimin, menghadirkan permusuhan, pertikaian, falyatahallalhu, dan ia segera minta kehalalan, minta maaf sebelum datang hari di mana dia dihisab, dan itu akan menjadi subsidi silang bagi dirinya. Maksudnya apa subsidi silang? Kalau ternyata hak orang tadi tidak terpenuhi atau dia pernah dizalimi, dia yaumil hisab nanti dosa atau pahala yang telah kita lakukan selama di dunia itu akan kita transfer kepada orang yang pernah kita zalimi. Jadi subsidi silang. Bagaimana subsidi silangnya? Pahala kita transfer ke sana. Kalau ternyata pahala kita tidak cukup, sudah menzalimi orang, sudah amalan sedikit, yang diterima juga sedikit, nah maka pahala akan ditransfer ke orang yang pernah kita zalimi. Kalau ternyata tidak cukup pahalanya, dosa orang yang kita zalimi ditransfer ke kita. Maka hati-hati ikhwatal Islam terhadap kezaliman antar sesama manusia. Baik, kemudian Syekh Abdul Razak melanjutkan. Wa amma man yas'a bainan nasi naqilan al-kalam. Adapun orang yang berusaha untuk menghadirkan kebaikan min syakhsin ila akhar ala wajhi islah, yaitu dalam rangka untuk islah, wa itfa'il adawat, dan juga memusnahkan, meredupkan pertikaian, wa ijadil mahabbati wal ulfati wal ikha, dan menghadirkan yang namanya rasa cinta, kasih sayang antar sama kaum muslimin. Fahadha minal muslihin, maka ini adalah orang-orang yang muslih, ini adalah orang-orang yang baik. Jadi lawan dari adu domba itu adalah orang-orang yang bercerita ke A, kebaikan si B, kemudian bercerita ke B, kebaikan si A. Nah ini namanya muslih, untuk menghadirkan rasa kasih sayang dan cinta antar sama kaum muslimin. Fi sahihaini, dalam hadis yang sahih, dalam dua kitab yang sahih, an Ummi Kulthum binti Uqbah, dari Ummu Kulthum binti Uqbah radhiyallahu anha, annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisal kadzdzabu, bukanlah orang yang berdusta, alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan, yang mendamaikan manusia, dia berkata A kepada orang lain, kemudian berkata B pada orang yang berbeda, dalam rangka untuk islah, dalam rangka untuk menghadirkan kebaikan. Maka ini bukanlah pendusta atau orang yang adu domba. Bahkan ini masuk dalam kategori orang yang menghadirkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu man kana yang yunqilul kalama bainan nas wala siyama baina man bainihim syai'un min al-adawati min ahadihima ila al-akhar islahan lidhatil bayn. Terlebih orang yang menukil kalam, menginformasikan kepada orang lain dalam rangka untuk islah, untuk menghadirkan kebaikan, ka'an yaqula, seperti kalau ia berkata, aku mendengar fulan itu memuji dirimu, kemudian juga berkata kepada orang yang berbeda dengan ungkapan yang sama. Au nahwa dzalika minal kalimat allati yuradu biha al-islah, atau ungkapan-ungkapan yang semisal
fahada minal muslihin, maka ini adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai muslih. Apa itu muslih? Yaitu orang-orang yang menghindari keburukan atau kerusakan di antara sama kaum muslimin. Wa kullun minhum sayaqifu baina yadayillahi tabaraka wa ta'ala liyalqa jazaa 'amali. Dan setiap orang yang adu domba ataupun yang muslih tadi akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala di yaumil hisab untuk menerima balasannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Najm ayat 31, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Allah Subhanahu wa taala akan membalas orang-orang yang berbuat keburukan terhadap apa yang mereka lakukan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebajikan. Baik, ini terkait namimah yang telah dipaparkan oleh Syekh Abdul Razak. Kemudian beliau masuk pada sukhriyah. Yang awal kita bahas adalah ghibah, kemudian namimah, sekarang beliau masuk kepada sukhriyah. Apa itu sukhriyah? Kata beliau, fahiya khaslatun dhamimatun wa khullatun la'imah. Adalah satu sifat yang jelek dan juga karakter yang rendah, yang hina. Idza tasafa biha al-mar'u adarrat bihi idararan 'azima wa kana mujibatan li ikhlalihi bi ukhuwati iman. Yaitu apabila seorang melakukan hal tersebut, ia akan menghadirkan keburukan yang besar dan juga akan berpotensi menghadirkan permusuhan atau merusak ukhuwah imaniyah. Was-sukhriyah, sukhriyah itu adalah walidatul ihtiqar, turunan dari ihtiqar. Ihtiqar itu menghina, merendahkan, meremehkan, dan yang semisal. Menghina, menjelek-jelekkan, mencaci, merendahkan, itu namanya sukhriyah. Kalau sekarang bahasa orang bullying lah gitu ya, membuli orang dengan kata-kata maupun tindakan. Wal ihtiqar walidul kibr, dan ihtiqar, menghina, meremehkan orang itu adalah turunan dari kesombongan. Wa hadhihi sifatun dhamimatun, dan ini adalah sifat yang buruk. Yatawaladu ba'dhuha min ba'd, akan lahir satu dengan yang lain, akan berdampak pada satu dengan yang lain. Kalau orang sombong, dia akan melahirkan merendahkan orang lain atau meremehkan orang lain, kemudian akan menghina orang lain, kemudian mengejek orang lain, dan seterusnya. Maka asal muasalnya itu, hulunya itu adalah sombong. Nanti sampai ke hilir ya, di situ menghina, di situ membuli, di situ merendahkan, di situ mencaci, memaki, dan yang semisalnya. Wa sawatun mashinatun yatataba' ba'daha 'ala ithri ba'din, dan juga ihtiqar atau sukhriyah tadi adalah satu perbuatan yang buruk yang menghinakan dirinya sendiri, dan itu menghadirkan dampak yang buruk. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bihasbi imri'in minasyarri an yahtira akhahul muslim. Cukuplah seseorang dikatakan buruk perangainya. Ini perlu kita perhatikan ya. Cukuplah seseorang dikatakan buruk perangainya an yahtira akhahul muslim, apabila ia merendahkan, menghina saudara muslim lainnya. Dalam bentuk apapun ya penghinaannya, entah melalui tulisan, entah melalui ucapan, apalagi sampai melalui tindakan. Ayyakfihi hadzan wa nasiban minasyarri an yakuna bihadhihi sifah, yaitu cukuplah seseorang dikatakan sebagai manusia yang tercela, memiliki perangai yang tercela dengan sifat ihtiqar tadi, menghina, merendahkan. Yahqir akhahul muslim thumma yatawallad an dzalika al-istihza' bihi was-sukhriyatu minhu wat-tahakkum bihi. Karena kalau orang sudah ihtiqar, merendahkan orang lain, pasti dia akan muncul yang namanya apa? Istihza', meremehkan, mencaci, menjelekkan, wat-tahakkum, membuli. Ya, walaupun sifatnya bercanda, itu juga perlu dihindari. Makanya saya pribadi kurang suka kalau ada gaya orang bercanda itu sifatnya itu apa? Mencela. Itu kan cuma bercanda, Ustaz.
Dia bercanda tapi itu namanya mencela, itu namanya ihtiqar. Itu namanya ihtiqar. Miskin sekali kau ini loh, makanya hidup so susah, malas bekerja. Ini ihtiqar. Kalau mau nasihati baik-baik, bukan justru direndahkan seperti itu. Nah, makanya bajunya terus kami pakai dari bulan lalu, ganti-ganti. Pernah mencuci kami ini? Atau misalnya di samping temannya, terus temannya, mohon maaf ya, bau apek misalnya. Ya kita sabar sampaikan ke dia, tabel kayaknya kami perlu minyak wangi, ditawarkan kok ada minyak wangi. Terus wow, betul kami poi. Nah ini kurang, kata-kata seperti ini bagian dari merendahkan. Jadi sampaikan ke teman kita, kalau misalnya ada teman kita mungkin dia kasih habis bekerja, capek, kemeringat, kalau orang Jawa bilangnya keringetan gitu ya. Kemudian masuk waktu sholat sudah dia buru-buru pakai jubahnya gitu. Baru mungkin lupa bawa minyak wangi. Jadi kalau apa kita tahu tapi ada minyak wangi. Nah teman juga ini yang sudah agak bau kemeringat ini ya terimalah tawaran minyak wangi dengan tolak. Seorang menawarkan, betul saja masih harum badannya. Jangan juga begitu. Kalau ada orang tawarkan ya diterima. Jangan juga merasa sudah harum sendiri. Artinya boleh jadi orang menawarkan kita minyak wangi karena sunnah Nabi SAW itu menawarkan minyak wangi. Atau boleh jadi juga karena memang kita lagi kurang enak bau badannya. Jadi orang tawarkan agar kita bisa pakai itu sementara ketika sholat. Apalagi dalam kondisi sholat ya, kan ini soft, ini orang banyak. Sehingga mengantisipasi yang namanya ada ketidaknyamanan atau kekhusyuan dalam sholat. Baik, jadi sekali lagi ikhwatal Islam, berupaya untuk menghindari yang namanya ihtiqar atau merendahkan, atau mungkin kita berkata sesuatu memang ada pada saudara kita gitu, cuman dijaga agar dengan bahasa yang berbeda agar tidak terkesan bahwa kita merendahkan dirinya atau menghina dirinya. Baik, kemudian beliau melanjutkan, was-sukhriyatu tansha'u fil mar'i 'indama yanzuru ila nafsihi al-muqassirati bi'aini ridha. Nah, kata beliau, sukhriyah itu apa penyebabnya? Ada faktor X-nya. Sukhriyah, kenapa kita merendahkan, meremehkan orang lain? Karena kata beliau, kita melihat diri kita itu ini punya kekurangan, tapi kita seakan punya kelebihan. Wa yanzuru lil akharina bi'aini intiqas, dan kita melihat orang lain itu seperti tidak ada kelebihan apa-apa kok ini. Tidak punya kebaikan apa-apa, tidak punya keutamaan apa-apa. Sehingga disitulah hadir yang namanya sukhriyah. Ya, hulunya pasti kalau bukan sombong ya ujub. Rasa dirinya lebih baik dari orang lain. Makanya ada pesan yang indah dari, saya kalau tidak salah ingat, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, beliau berkata, puncak dari anti ujub adalah ketika engkau keluar dari rumah dan engkau melihat kaum muslimin itu seluruhnya jauh lebih baik daripada dirimu sendiri. Itu puncak dari anti ujub. Jadi kalau keluar rumah itu jangan meremehkan orang. Orang yang ada di luar sana, kita harus tahu mereka jauh lebih baik daripada kita, karena Allah senantiasa menutup aib kita. Kalau Allah buka aib kita, ini selesai kita. Tidak ada yang mau berteman dengan kita lagi. Akan menghindar. Apalagi kata para ulama, kalau setiap aib kita itu berbau busuk, itu niscaya tidak ada yang mau dekat-dekat dengan kita. Ini bapak jauh semua, Pak. Dekat-dekat Pak Haji ya. Tapi Pak Haji, saya menjauh dulu Pak Haji. Bau busuk aib. Ternyata Pak Haji juga bilang, saya juga mau jauh dari kaum ini. Bau busuk juga kaum ini. Aku menjauh karena kata para ulama, kalau seandainya aib itu berbau busuk, Allah tidak tutup, selesai kita. Maka kata beliau, ketika kita keluar rumah, kata Imam Hasan Al-Basri, kalau saya tidak salah ingat ya, beliau mengatakan, kapan kau keluar dari rumah? Anti ujub itu adalah ketika kau keluar dari rumah dan menganggap muslim yang ada di depan itu jauh lebih baik daripada dirimu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di mata manusia ini, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan di mata followers. Di mata followers orang bisa melihat berbagai hal, puluhan ribu followers, ratusan ribu followers. Karena bukan itu standar kita. Standar kita bukan followers, likers, apalagi dan semisalnya. Kalau cuma followers ya, banyak followers yang mungkin juga tidak tahu hakikat dari kita ini apa. Jadi jangan jadikan standar followers atau pujian manusia.
Karena hakikat dari kita itu yang tahu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian beliau melanjutkan, fayaluqu hina idzin a'radahu wa tahakkuman wa sukriyatan wa istizaan. Jadi orang yang memandang orang lain dengan mata perendahan ini akan menghadirkan ujub, sombong, sehingga dia akan jatuh pada meremehkan orang lain atau mencela orang lain. Wa kullama awghala al-mar'u fil ijrami wa tamada fil atham. Dan setiap seorang itu jatuh pada dosa karena meremehkan atau sombong tadi, wa tamada fil atham, terus menerus dalam dosa tersebut, zada hadduhu min al-intiqasi li ahli Islam. Maka dia akan selalu memandang orang lain itu penuh perendahan. Karena terbiasa dengan tadi membuli, mencela, meremehkan, ujub, merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, sehingga ini perlu kita hindari. Kita duduk di majelis ini saja sudah bersyukur, artinya Allah masih mau kasih kita hidayah. Allah datangkan kita ke sini mau mendengarkan nasihat, ilmu yang saya nukilkan, bukan saya lebih baik daripada jamaah semua, bukan. Saya hanya menukilkan ungkapan Syekh karena kebetulan ya kita paham sedikit-sedikit dan kita terjemahkan. Sebenarnya banyak teman-teman yang paham bahasa Arab sini bisa membacakan sebenarnya. Tapi kita di sini diamanakan untuk sekedar membacakan, menerjemahkan, menyampaikan. Tidak lain daripada itu. Bukan berarti kami lebih baik, tidak. Namun hakikat siapa yang lebih baik itu ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekali lagi, kalau sekiranya dalam kajian ini tiba-tiba atau dalam kajian yang lain, di majelis ustadz-ustadz yang lain, kita melihat orang baru datang, baru mau ngaji, duduk sejenak dengan pakaian yang seadanya. Dalam arti seadanya tutup aurat ya, bukan cuma pakai kolor dalam gitu, itu perlu ditutup dulu auratnya gitu. Atau dari ibu-ibu misalnya, para ummahat wal akhwat, tiba-tiba ada yang join bergabung masih pakai jilbab leher gitu misalnya, rambutnya masih ada yang keluar ya, dirangkul, disuruh dengarkan kajian. Jangan kita tiba-tiba merasa tahakkum. Tadi kata beliau, apa tahakkum itu? Ini juga lo salah, bukan di sini tempatmu ini. Jangan seperti itu. Silahkan dipanggil. Paling misalnya perempuan masuk pakai jeans, sobek-sobek lututnya, mungkin mau mendengarkan 1-2 ayat, 1-2 hadis. Walaupun mungkin cuma 5 menit dia mendengarkan satu hadis, kemudian dia keluar izin. Jangan kita memandang dengan mata dengan pandangan mereka. Itu kan cuma 5 menit dia. Padahal kajian dari ibadah maghrib sampai cuma 5 menit. Coba begitu jilbab leher lagi. Cuma pakai jeans lagi, tarobe lagi di lutut. Cuma 5 menit dikajian, tidak boleh. Bisa jadi apa yang dia datang mendengarkan 5 menit tadi dari ayat atau hadis Nabi SAW, dia lebih pandai mengamalkan daripada kita yang dulu dari maghrib sampai isya. Kita tidak tahu semua itu. Karena sekali lagi hidayah di tangan Allah, taufik di tangan Allah, dan juga siapa yang lebih baik itu hanya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi menyampaikan materi juga lebih buruk daripada yang cuma hadir 10 menit. Karena belum tentu juga kita mengamalkan apa yang kita dengarkan, apa yang kita bacakan. Tinggal bagaimana kita berupaya. Baik, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kemungkaran, kanu minal ladzina amanu yadhhakun, mereka menertawakan orang-orang yang beriman, wa idza marru bihim yataghamazun, dan apabila orang-orang beriman itu lewat, mereka yataghamaz itu apa? Sukhriyah, menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap dirinya jauh lebih baik. Nah, maka ini diancam dalam surat Al-Mutaffifin tadi. Faja'ala Allah azza wa jalla hadha at-taghamuz wa sukhriyah qarinal ijrami wa mutawallidun anhu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan taghamuz wa sukhriyah, membuli atau meremehkan atau merendahkan orang lain itu sebagai qarin, dampak dari adanya sifat apa tadi? Sifat ujub maupun sombong. Baik, ini sekiranya bisa kami sampaikan. Semoga menjadi satu ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita keikhlasan, keistiqomahan di atas ilmu dan amal hingga akhir hayat nanti.
serta menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.